Oke, perkenalkan. Nama saya adalah Yansen William Sliline. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Malang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Apa sih pernafasan itu? Pernafasan atau ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar melalui paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dari tubuh dan lingkungan luar tubuh. Proses pernafasan sangatlah berkaitan dengan proses peredaran darah, di mana dari luar tubuh, udara yang mengandung akan O2 atau oksigen masuk pertama kali melalui rongga hidung. Jadi di dalam rongga hidung ini banyak sekali rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari kotoran atau debu. Lalu selaput lendir itu berfungsi untuk menjaga kelembapan rongga hidung agar dia tetap lembab. Setelah melalui rongga hidung, udara tersebut akan ditampung di sinus. Sinus itu merupakan rongga yang terdapat pada tulang kepala. Jadi sinus ini merupakan rongga yang berisi udara. Nah, fungsinya juga sama seperti kelenjar lendir pada rongga hidung yang berfungsi sebagai pengatur suhu. Setelah semua udara terkumpul di dalam rongga sinus, selanjutnya udara akan diekspor ke trakea melalui laring. Nah, laring ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan adalah sistem yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi, fungsi laring antara lain adalah menutup cepat secara mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing bersama-sama udara ke dalam saluran pernafasan. Contohnya adalah seperti sisa-sisa makanan. Contoh masalah kecil yang terjadi akibat masuknya benda asing ke dalam sistem pernafasan adalah cekukan. Setelah melewati laring, udara yang mengandung oksigen itu akan diekspor lagi ke trakea. Nah, trakea mempunyai dua cabang, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Jadi fungsi organ ini adalah untuk mengarahkan langsung udara itu ke dalam paru-paru. Nah, bronkus juga mempunyai bagian-bagian yang terkecil yang diberi nama dengan bronchiolus. Nah, setelah melewati bronkus, udara tersebut akan masuk ke dalam alveoli. Nah, alveoli ini merupakan tempat terjadinya difusi atau pertukaran gas yang terjadi antara gas O2 dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, setelah mencapai alveolus, udara yang mengandung oksigen atau O2 ini akan masuk ke dalam kapiler, kemudian akan dibawa oleh sel darah merah atau eritrosit menuju ke jantung. Kemudian, darah yang mengandung O2 tersebut akan masuk ke dalam atrium sinistral melalui katup mitral dan kemudian akan masuk ke dalam ventrikel sinistra. Dan kemudian darah yang mengandung O2 tersebut akan dibawa oleh pembuluh darah besar atau aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Lalu secara bersamaan hasil proses metabolisme atau karbon dioksida akan dibawa kembali masuk ke dalam atrium dextra melalui katup tricuspidalis dan masuk ke dalam ventrikel dextra. Dan kemudian darah yang mengandung CO2 ini akan dibawa kembali oleh pembuluh darah vena ke paru-paru untuk melakukan difusi atau pertukaran gas. Jadi proses ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, kemana si karbon dioksida itu atau CO2 itu? Jadi, pada saat sampai di paru-paru dan terjadi pertukaran atau difusi, CO2 itu akan menetap dalam paru-paru sambil menunggu refleks dari rongga perut atau diafragma, dan pada saat diafragma dan otot rusuk kembali rileks, udara atau CO2 itu
akan terdorong kembali masuk ke dalam alveoli, lalu menuju ke bronchus, bronkus, dan kemudian melewati trakea dan keluar melalui rongga hidung. Jadi proses pernafasan ini mengeluarkan karbon dioksida yang berupa hasil dari proses metabolisme. Jadi karbon dioksida ini merupakan zat yang sangat asam, sehingga sistem pernafasan sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana zat atau karbon dioksida ini jika dikeluarkan secara berlebihan atau kekurangan akan mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu peningkatan asam atau basa. Demikian penjelasan sistem pernafasan yang saya jelaskan berdasarkan fungsi-fungsi dari organ pernafasan. Semuanya saya rangkum sudah menjadi satu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.